Nama saya Wahyu Darahim Saputra. Ya, saya lahir di Jakarta. Ini nomor WA saya, ini email, kemudian ini ada YouTube tentang K3 umum dan K3 rumah sakit. Pendidikan formal saya dari S2 lulus dari UHAMKA tahun 2012 dan S1 dari UI tahun 1997. Pengalaman bekerja saya sejak tahun 97 di bidang di banking, kemudian sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang saya bekerja di kesehatan, khususnya di rumah sakit. Dan sejak 2021 sampai dengan 2009 sekarang, saya bekerja di Rumah Sakit Royal Progress di Jakarta Utara. Untuk kompetensi atau keahlian saya sebagai ahli kategori umum sertifikat Kemenaker, K3 Rumah Sakit Kemenaker, kemudian petugas kebakaran Kemenaker. Untuk BNSP sebagai Training of Trainer level 4 dan level 6, kemudian ahli K3 BNSP, kemudian Fire Safety Manager, kemudian pengawas K3 Rumah Sakit dan Fasiankes, kemudian Food Safety dari Dinas Kesehatan Jakarta, kemudian manajemen penanggulangan krisis kesehatan dari Kemenkes, manajemen risiko dari KARS, kemudian sebagai asesor internal untuk STARS, kemudian untuk manajemen risiko. Itu kurang lebih teman-teman untuk biodata saya. Baik, hari ini saya akan sharing tentang tanggap darurat bencana khusus pada gedung bertingkat. Jadi hari-hari ini ya bulan-bulan ini 2 bulan terakhir ya kita lagi ramai tentang masalah bencana ya. Nah, khususnya saya akan bahas di sini tentang bencana di gedung bertingkat. Jadi saya oke. Jadi agenda adalah pertama introduce, kemudian keselamatan gedung, kita bahas tentang regulasi bangunan gedung, kemudian regulasi potensi bahaya gedung bertingkat, ya, kemudian tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung, dan nanti terakhir kita ada bahas tentang simulasi seperti itu. Jadi yang pertama bahwa tidak ada kegiatan yang bebas dari bencana, ya, ini kita sepakati bersama. Kemudian keadaan darurat dapat terjadi, ya, setiap keadaan darurat dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian manusia, ya, material maupun lingkungan. Dan setiap organisasi harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat menimpa operasi kegiatan. Dan salah satu keadaan darurat dapat terjadi pada bangunan gedung bertingkat. Ya. Nah, gedung bertingkat di Jakarta dan Indonesia pada umumnya terus berkembang, ya, dipengaruhi kegiatan penduduk, mobilitas, ya, harga tanah yang makin tinggi, sehingga kebutuhan pemukiman, ya, sehingga sekarang banyak bangunan-bangunan mereka vertikal ke atas karena lebih efisien, ya. Kalau mungkin horizontal harga tanah makin mahal. Nah, gedung bertingkat digunakan untuk bagi keperluan. Kita tahu ada tuh perkantoran, ya, atau apartemen, hotel, mall, rumah susun ataupun rumah sakit, ya. Dan gedung bertingkat itu berbeda, ya, dengan bangunan biasa. Jadi tingkat potensi bahayanya dia tinggi. Jadi kalau ada potensi bahaya di pemukiman dan gedung bertingkat itu lebih berbahaya, ya. Dan banyak terjadi kebakaran, ya, kecelakaan ataupun kejadian lain yang di pada gedung bertingkat. Nah, keselamatan gedung bertingkat ini harus kita pahami nih. Jadi saya share untuk kita sama-sama memahami potensi bahaya pada gedung bertingkat. Nah, kecelakaan, ya, kemarin kita lihat ada kasus di awal-awal tahun itu di Glodok, ya, terbakar tempat kita tahu barang elektronik di sana. Kemudian terakhir kemarin ada di Peradron, ya. Nah, ini menyebabkan ada kecelakaan, ya, kebakaran yang menimpa bangunan gedung. Nah, gedung bertingkat tuh rawan terhadap berbagai bahaya, ya, terhadap aset manusia, ya, lingkungan. Dan aspek keselamatan itu perlu mendapat perhatian, ya, pada bangunan gedung bertingkat. Ini data yang saya coba cari, ya, tadi, ya, kurang lebih ada 10 data gedung tertinggi di Jakarta, ya. Jadi yang pertama itu Autograph Tower, ya, tingginya itu sekitar 389 terdiri dari 75 lantai. Ada Gamma Tower, ya, 297 meter, ya, 64 lantai. Treasury Tower, ya, 279 meter. Ya, kemudian ada
Mori Tower ya 260 meter ya. Ini hampir semua gedungnya di atas 250 meter ya. Termasuk juga yang nomor 10 ada Raffles Tower ya 253 meter ya, terdiri dari 52 lantai ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, eh, yang kita bekerja di lingkungan gedung tinggi itu harus membuat risk management tentang bahaya potensinya ya. Nah, tujuannya keselamatan gedung adalah melindungi ya, melindungi investasi dari kerugian ya. Karena investasi gedung itu sangat mahal dan melindungi pekerja ya, termasuk tenan ya, konsumen dari berbagai bahaya yang timbul dan memberikan keamanan bagi tenan ataupun konsumen. Kemudian meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan ya. Jadi kalau gedungnya aman, nilainya pasti berbeda ya. Dan juga adalah pemenuhan syarat ya untuk perundang-undangan. Oke, kita bicara poin kedua tentang keselamatan gedung atau building safety. Nah, di dalam bangunan bertingkat tinggi ya, menurut PP 16 tahun 2021 tentang bangunan ya, pasal 9 ayat 6, bangunan bertingkat tinggi adalah bangunan gedung dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai. Ya, strukturnya bertingkat, biasanya digunakan untuk berbagai keperluan ya. Salah satunya ada sebagai kepentingan komersial di apartemen, hunian, hotel, dan gedung perkantoran. Namun juga ada untuk kesehatan seperti rumah sakit yang masuk dalam bangunan tinggi ya. Jadi kalau dari regulasinya adalah lebih dari 8 lantai ya. Nah, 8 lantai itu dari mana? Itu dari basement ya. Misalnya gedungnya 10 lantai ya. 5 lantai di bawah, 5 lantai di atas itu tetap dihitung 5 ya. Jadi bukan dihitung dari atasnya. Jadi walaupun ke bawah, bawah itu pun dihitung ya, untuk misalnya untuk parkir ya, basement tetap dihitung. Kemudian dari aspek keselamatan gedung adalah kita harus melihat tentang keselamatan kerja, ya, gimana orang bekerja sana aman, keselamatan konstruksinya, keselamatan mekaniknya, keselamatan listrik, ya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, tanggap darurat, kesehatan kerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan konsumen. Nah, karakteristik gedung bertingkat tuh penghuninya beragam, ya. Jadi kalau kita tinggal di gedung ini penghuni macam-macam, ya. Aksesnya terbatas, ya, akses terbatas, penyebaran bahaya juga ada relatif cepat. Nah, kemudian bantuan dari luar tuh juga terbatas, ya, dan terdapat banyak bahan yang mudah terbakar dalam ruangan. Kemudian poin ketiga kita bahas tentang regulasi ya, regulasi tentang bangunan gedung. Jadi ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, ya. Kemudian Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ya, Nomor 8 tahun 98, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan ya 13 2003, Undang-Undang tentang Bangunan Gedung ya 28 tahun 2002 ya. Dan juga ada turunannya di Kementerian Tenaga Kerja ya, tentang persyaratan lift, persyaratan alat angkut, bejana tekan ya, persyaratan alat pemadam kebakaran, sprinkler, detektor ya, penyaring udara, kemudian dari Kementerian PU ya tentang pengamanan terhadap kebakaran, persyaratan teknis bangunan, ketentuan teknis manajemen, sampai ke aturan di tingkat wilayah, tingkat gubernur ya, ada perda berkaitan dengan kebakaran ya, dan juga ada SNI berkaitan dengan gedung dan keselamatan. Nah, di dalam norma standar pedoman K3 ya, ini jadi misalnya di undang-undang ini tentang ahli K3 ya, di mana ini dipersyaratkan nih ya. Jadi gedung-gedung yang berisiko tinggi ya, tempat mempunyai ahli K3 ya, dia akan membuat analisa ya, assessment tentang bahaya di tempat kerja seperti itu. Di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya, di situ ada yang sifatnya administratif dan sifatnya teknis. Untuk administratif misalnya tentang status tanah, perizinan ya, status kepemilikan, kemudian izin mendirikan bangunan dalam gedung, kemudian persyaratan peruntukan untuk teknis ya, kemudian intensitas bangunan gedung, persyaratan arsitektur, dampak lingkungan, kemudian keandalan bangunan gedung. Di Permen PU juga di nomor 20 ya tentang adanya manajemen proteksi kebakaran pada gedung ya. Jadi setiap bangunan umum ya, ini termasuk apartemen berpenghuni minimal 500 orang ya nih. Ya, dan
atau ya kalimatnya atau memiliki luas minimal 5.000 meter persegi dan ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai diwajibkan memiliki MPK. Jadi manajemen proteksi kebakaran ya. Ini ada di dalam Permen PU-nya. Kemudian di poin 7-nya bahwa Fire Safety Manager ada sebuah jabatan yang tugasnya adalah memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung. Nah, di Pergub DKI ini ada tentang Fire Safety Manager ya yang disertifikasi oleh lembaga BNSP, kemudian juga disahkan oleh Dinas eh, Penanggul Karmat ya, kemudian Fire Safety harus memiliki atribut ya, dan ada tanggung jawabnya di sini ya. Tanggung jawab dari FSM ya tentang pencegahan, tentang inspeksi, maintenance, pelatihan, evakuasi drill. Kemudian saat kebakaran sebagai petugas license officer ya ke dinas kebakaran. Dan setelah kebakaran membuat laporan dan pemeriksaan penyebab kebakaran. Ya. Ini juga satu persyaratan untuk adanya SKK ya, sertifikat selamat kebakaran ya. Setiap gedung ya harus memiliki FSM. Nah, pelanggarannya SKK gedungnya itu tidak ada, nggak ada. Kemudian surat peringatannya kepada manajemen gedung dan ada stiker nih ya. Bangunan tidak memenuhi syarat selamat kebakaran. Ini jangan sampai nih terpasang stiker ini di gedung tempat kita bekerja. Nah, tugas dari MKG ya adalah menyusun laporan tahunan tentang periodic inspeksi, fire safety training, evakuasi drills, safety campaign, kemudian renewal fire safety ya, kemudian memperbarui semua alat kebakaran ya. Termasuk juga inspeksi ya. Inspeksi ya, kemudian training, emergency membentuk organisasi, kemudian drill ya tentang evakuasi. Nah, manajemen keselamatan kebakaran dimulai dari perencanaan ya, kemudian di organisasi, kemudian diaktualisasi dan dimonitor ya. Termasuk di sini juga lah tentang biaya ya. Kemudian di organisasi ada stafnya, kemudian ada leadernya, dikoordinasikan dan diarahkan ya. Dan juga jangan lupa dilakukan evaluasi. Jadi MKKG adalah bagian sebuah gedung ya untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan ya. Dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran ya agar kiranya siap dan baik dan siap pakai. Nah, seorang fire safety manager ya ada jabatan kerja yang melikat antara pemilik sertifikat dengan properti yang dikelolanya ya. Jadi di surat keterangannya itu sertifikatnya dia mengikat. Jadi misalnya bekerja di gedung A ya. Jadi kalau dia pindah ya dia harus ada surat pindah seperti itu. Jadi dia berfungsi sebagai FSM di gedung tempat ya dia bekerja ya. Nah, tugas FSM adalah melakukan ya tugas manajemen di bidang keselamatan kebakaran termasuk pencegahan dan mitigasi, ya, mitigasi risiko kebakaran. Oke, ini untuk normanya ya Undang-Undang Nomor 28 ya 21 PP 216 ya termasuk ada SMK 3 ya, termasuk juga yang persyaratan dari MKKG ya. Alhamdulillah kok di Jakarta sudah ada aturannya, jadi ada pergubnya, ada perdanya, seperti itu. Nah, ini tentang bangunan gedung ya, dimulai dari undang-undang peraturan, turunannya, pendaftaran ya, sampai dengan RT RW, kemudian AMDAL, kemudian persetujuan teknis ya, sampai kegiatan pembentukan seperti itu ya. Kalau dari perencanaan ya, pelaksana kegiatan, pemanfaatan ya, termasuk kalaupun di pembongkaran ya, itu juga tanggung jawab kita untuk melakukan monitoring ya. Jadi sejak di awal perencanaan sampai dengan misalnya harus bangunan dibongkar kembali. Nah, ruang lingkup dari kompetensi untuk MKKG ya, pertama dia dari SDM-nya harus punya skill ya, attitude ya, kemudian kompeten, bisa menyusun rencana kegiatan, menetapkan kegiatan, melakukan implementasi, melakukan aktivitas, mengendalikan aktivitas ya. Jadi ini kegiatan fungsi manajemen ya, dimulai perencanaan ya, kemudian organisasi, implementasi, kemudian pengendalian ya. Seperti ini terus berputar, circle terus. Nah, penyebab kebakaran dan penyebab korban jiwa. Jadi penyebab kebakaran pertama adalah hubungan singkat arus listrik ya, kemudian kelemahan dari maintenance, kemudian tata letak yang tidak sesuai, pekerjaan konstruksi atau renovasi, operasional baratan gedung ya, penumpukan material yang mudah terbakar, dan penyebab korban jiwa ya, sistem proteksi kebakaran yang nggak memadai, tidak peduli dengan alarm kebakaran ya, kurang kegiatan latihan, prosedur yang tidak memadai, lambat dalam pelaporan, asap yang menghalangi jalan keluar ataupun kepanikan penghuni. Ya. Di sini kuncinya adalah
kita harus memiliki karyawan terlatih, ya. Jadi nggak mungkin hanya dibebankan kepada seorang K3 atau seorang fire safety manager, tapi kita harus memiliki karyawan, ya. Jadi makin banyak karyawan tahu dan makin terlatih itu makin baik. Ini konsep tentang keselamatan kebakaran, ya, dimulai dari safety objeknya dilihat, life safety-nya apa, propertinya gimana, bisnis kontinuitasnya, prevent-nya gimana, ya, tentang kemunculan api, ya, transfer sampai kontrol bahan bakar, kemudian pengelolaan impact-nya terhadap kebakaran, ya, untuk properties, quantity, distribusinya, kemudian aspek lingkungan, ya, kemudian manual suppression fire system-nya seperti itu. Nah, karakteristik penggunaan bangunan, ya, kalau teman-teman lihat nih, artinya makin ke atas nih, makin agak lebih mudah lah seperti itu, ya. Makin ke bawah dan makin di pojok nih posisinya dia makin merah, ya, teman-teman bisa lihat, ya. Kalau di gambar ini office ada posisi yang di atas, ya, yang di biru, ya. Rumah sakit adalah di bawah, ya. Seperti pernyataan saya di depan, penghuni gedung tuh beragam, ya. Gedung ini kan ada gedung untuk perkantoran, ada untuk mall, ada untuk rumah sakit, ataupun ada yang campuran, ya, mau merangkap rumah sakit, mau merangkap perkantoran, ya, seperti itu. Artinya, nah, teman-teman sebagai K3 di gedung tersebut atau sebagai pengelola gedung, ya, harus bisa mengelola ini, ya. Nah, ini pada private gedung, ya. Nah, ini hotel, ini berbeda, ya. Hospital, ya, nah, bus station semuanya. Jadi kenapa nih ada dikatakan unfamiliar dan familiar? Kalau unfamiliar artinya orang mungkin jangan-jangan baru pertama kali ke hotel tersebut sehingga dia nggak tahu ya evakuasi. Rumah sakit juga, ya. Dibanding dia kan yang bekerja di kantor. Ya dalam seminggu mungkin 5 kali masuk, ya, 5-6 kali kerja dia hafal, ya, tiap sudut rumah tempat kantornya dia. Kondominium juga, ya, kemudian apartemen juga, ya, dibanding dengan hotel yang mungkin hanya datang setahun sekali ataupun rumah sakit yang pertama kali datang dia tidak tahu ya jalur evakuasi seperti itu. Maka tingkat karakteristiknya seperti ini. Ini faktor yang berpengaruh, ya, dalam fire safety dan pengendaliannya. Pertama dari faktor hazardnya, ya. Kemudian kita lihat efeknya dan kontrolnya seperti apa, ya. Misalnya di sini staff ini not full aware, ya. Misal staffnya nggak peduli, ya. Efeknya apa, ya? Ini tindakan tidak sesuai. Jadi kontrolnya gimana? Kita lakukan training, ya, training ke semua staff nih. Kita harus merubah faktor yang hazard tidak sesuai ini untuk lebih baik, ya, seperti itu. Nah, untuk building management, ya, tanggung jawab dari building adalah harus memiliki dedikasi sebagai FSM. Kemudian seluruh sistem proteksi kebakaran harus dipelihara nih, ya, dilaporkan hasil secara benar, ya. FSM harus membuat laporan berkala tentang kegiatan inspeksi, tes, maintenance sesuai dengan pengurusan SKK, ya. Dan FSM bertindak sebagai license officer kepada dinas kebakaran dalam keadaan darurat. Ini pohon untuk strateginya, ya, gimana kita menyusun MKKG, ya, di gedung, ya, dimulai dari fire system maintenance, fire warden, ya, fire evacuation drill, fire safety inspeksi, building design, ya. Terus seperti ini kita harus menguasai juga kapan kita di situasi sebagai fire safety assessment, kapan sebagai drill, seperti itu, ya. Dan ini bukan diulang seperti itu. Nah, di dalam Permen 26 tentang 2000 tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran, ya, ada 3 pokok utama. Pertama, gedung itu harus memiliki sistem proteksi pasif, ada sistem proteksi aktif, dan ada manajemen keselamatan. Nah, untuk proteksi pasif itu ada struktur tahan api. Misalnya ada ruangan tahan api, contohnya misal di pintu darurat itu biasanya dindingnya tahan api, ke pintu tahan api, ya, sekitar 2,5 jam. Kemudian ada jalan keluar, ya, untuk evakuasi. Kemudian ada kompartemen-kompartemen khusus seperti itu. Nah, untuk yang aktif, ya, kita ada sistem alarm kebakaran, ada pengendali asap, sprinkle, hidran, sistem paging, sistem misalnya, ya. Kemudian sumber daya darurat, ya, ada alat pompa kebakaran, ada alat api pemadam kebakaran, ada lift kebakaran, ya, ada komunikasi seperti itu. Dan jangan lupa juga, ya, 1, 2, 3 itu harus dikelola oleh ini tentang manajemen, ya. Ini harus dikelola nih, karena di perencanaan, ya, nggak mungkin sistem proteksi aktif itu nggak dikontrol, nggak dikelola seperti itu. Jadi di perencanaannya, di organisasi, pelaksanaan, dan di pengendaliannya.
Contoh ya sistem IP4 tegak ya, kita gimana kita harus mengidentifikasi, mengecek semua sistem apakah ada kebocoran ya, kita monitor ya dari ruang pompa seperti itu. Nah, ini salah contoh misal terjadi kebakaran ya, karena ada potensinya nih ya, misalnya kebakaran di lantai 7 ya. Nah, dievakuasinya artinya dimulai dari lantai 8 ke atas kan. Nah, duanya ini lantai 6 ya, ini evakuasi ya, karena asap kan naik ke atas ya. Nah, ini juga harus dibuat tentang mitigasi tentang jalur evakuasi nih ya. Kumpulnya di mana ya. Staging areanya di mana ya. Kemudian kalau ada mobil pemadam dia posisinya ada di mana. Kemudian titik kumpul ya, di sini titik kumpul, assembly point ada di mana. Ini harus dilatihkan ya. Ini juga alat-alat ya proteksi kebakaran ya. Ini ada sistem pompa ya, kemudian sih ada pitot gadget ya, kemudian distributor pitot gadget ya. Ini di mana ya? Ini alat-alat ini harus ada di dalam sebuah gedung ya. Dan ini tanggung jawab sebagai K3 di gedung tersebut ataupun FSM. Termasuk di situ juga jalur ya, jalur evakuasi ya. Gimana kita lakukan mengidentifikasi secara jalur keluar ya. Sini jalur evakuasi kemana ya. Sebenarnya ada contoh dari ruangan keluar alur kemana nih ya. Karena pada saat bencana tidak boleh menggunakan lift ya. Menggunakan tangga darurat ya. Nah, ini kita harus buat nih. Jadi tangga-tangganya berfungsi secara baik ya. Termasuk juga kalau ini digambar sebagai peta perkantoran tempat Bapak Ibu semua bekerja, kita harus tahu ini jalan raya misalnya Jalan Tamrin, titik kumpulnya di mana nih kalau ada mobil pemadam kebakaran, posisinya ambulan ada di posisi mana. Jadi bukan pada saat musibah bencana baru diatur, enggak. Jadi kita semua perencanaan dulu ya, perencanaan dan skenario titik-titiknya ada di mana. Sehingga bila terjadi musibah kita tahu ditempatkannya di mana, titik kumpulnya ya. Nah, ini satu bagian yang harus kita buat dari suatu perencanaan. Di dalam CAP tenaga kerja ya, nomor 186 itu disyaratkan adanya unit penanggulangan kebakaran ya. Terdiri petugas penanggulangan kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan ada ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran ya. Dia bertanggung jawab sebagai penanggung jawab teknis ya di gedung tersebut. Di sini juga ya syarat-syaratnya ya. Jadi dia harus syarat ahli K3 spesialis kebakaran ya, sehat jasmani ya, pendidikannya nih. Pendidikannya adalah minimal D3 teknik ya. Kemudian yang bersangkutan telah bekerja di masa kerja sekitar di atas 5 tahun, seperti itu. Nah, kemudian di dalam Permen PU 20 tahun 2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan ya. Di bagian 3 tentang organisasi proteksi kebakaran, sini di poin 3.2 tentang tugas dan fungsi. Ini tugas fungsi dari Fire Safety Manager ya. Tugasnya adalah mengkoordinasikan pencegahan dan pemadaman kebakaran tingkat awal. Fungsinya adalah pencegahan kebakaran, pelaksanaan pemadaman tingkat awal, pelaksanaan operasi pemeliharaan dan bantuan teknis ya, penanganan pasca kebakaran. Nah, ini juga di Permen PU ini juga disyaratkan ya bahwa setiap bangunan ya yang berpenghuni minimal 500 ya, jadi silakan Bapak Ibu lihat ya di tempatnya tuh bangunannya berapa ya penghuninya. Ya, ini minimal 500 atau luasan lahannya 5.000 meter persegi atau ya mempunyai ketinggian 8 lantai ya. Jadi salah satu tercapai ini harus tersedia nih ya. Nah, ini tersedia tentang FSM di tempat Bapak Ibu semua ya. Nah, untuk bangunan industri yang menggunakan menyimpan memproses bahan-bahan mudah terbakar atau kembali ke bangunan. Ini juga ya kalau tempat Bapak Ibu walaupun gedung perkantoran tapi ternyata ada bagian gudangnya juga harus dilihat nih. Karena ada kasus kebakaran ya dari gudang ya, aturan kantor disimpan digunakan sebagai gudang. Nah, itu kan beda lagi penanganan nih ya. Ini bangunan ini ya dipersyaratkan ada di poin 6 tentang ada fire safety. Ini tadi persyaratannya, ya kalau ini persyaratannya bisa dari SMK ya minimal 5 tahun ya, tapi dalam posisi level manager ya. Kalau ada ahli KD kebakaran minimal dari D3 teknik ya. Mungkin untuk teman-teman yang bukan teknik agak sulit ya untuk mencapai sebagai ahli K3 kebakaran ya. Tapi kalau di FSM dia lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan di saat ini seperti itu ya.
Nah, ini berapa pergub ya, atau bupati atau perwal tentang fire safety manager ya. Ini contoh di Jakarta sudah ada di Pergub nomor 143 tahun 2016 tentang MKKG dan MKKL ya. Jadi MKKG itu untuk gedung ya sini, kalau MKKL untuk lingkungan. Misalnya ada kawasan pemukiman ya yang luasnya lebih dari 5.000 meter ada di sini kan persyaratannya kan nih ya. Kemudian penghuninya 500 ya wajib ada nih ya. Nah, kalau kita bicara gedung, hari ini kita bahas tentang MKKG seperti itu. Ya, ini dari DKI dan saya udah jadi ada di Bekasi juga ada, ya di Depok ada, kemudian di sudah ada di beberapa kota besar ya. Jadi silakan Bapak Ibu ya yang di daerah dicek udah ada belum ya SK Bupati, SK Wali Kotanya tentang adanya kewajiban FSM seperti ini. Ini di Bekasi masih ya sama ya bunyi-bunyiannya 5.000 meter persegi 500 orang ya. Ini Bekasi. Nah, kemudian kita bicara tentang potensi ya, potensi bahaya gedung ya, gedung bertingkat. Nah, jadi di dalam manajemen bencana ya ada beberapa perundangan yang menyangkut di Undang-Undang Nomor 24 tentang tahun 2007 tentang manajemen bencana, PP 21 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, kemudian PP nomor 8 2008 tentang BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Maksudnya ada PP-nya tentang tanggap darurat, ketentuan teknis ya, manajemen proteksi kebakaran di perkotaan ya. Nah, ini tentang manajemen bencana. Jadi bencana itu definisi apa sih ya? Kalau kita dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu dibagi ada 3 ya. Ada bencana alam, bencana non alam, sama bencana manusia atau bencana sosial. Bencana alam contohnya apa? Gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, kekeringan, angin kencang, longsor. Kalau bencana alam misalnya ada pandemi, kecelakaan industri, kebakaran lahan ataupun hutan, kemudian kegagalan teknologi. Nah, kalau bencana sosial misalnya apa? Konflik sosial ya, kerusuhan, teror bom ya, teror seperti itu ya. Itu maksud dalam bencana manusia ataupun bencana sosial. Nah, jadi terbagi 3 ya, bencana alam, non alam dan bencana sosial atau manusia. Nah, potensi gedung bertingkat itu adalah pertama di masalah fisiknya, ada ventilasi, ya, penerangan, suhu kerja, kebisingan, potensi bahaya kimiawi, adanya kebakaran, keracunan, ya, peledakan, kemudian ada bencana alam, contohnya ada gempa bumi, petir, seperti itu. Ya, untuk mekanis, ya, di sini ada tentang bahaya lift, ya, eskalator, mesin ataupun instalasi listrik, kemudian hubungan singkat, ya. Kemudian ada faktor biologis, ada virus, binatang, ya, ada faktor psikologis, ada sindrom misalnya gedung tinggi. Nah, potensi di gedung bertingkat ya, di ruang basement misalnya, gas beracun dari kendaraan ya. Kita tahu di basement itu banyak parkir kendaraan, makanya itu harus ada ventilasi berfungsi ya, exhaustnya di situ. Kemudian penyakit akibat kerja karena kurangnya ventilasi, debu, bising ya. Kemudian kemungkinan kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas ataupun kebakaran ya. Sedangkan untuk ruangan kantor ataupun akomodasi ada bahaya kebakaran, ya, bahaya listrik atau sangkatan listrik dan adanya bahaya kecelakaan kerja. Kemudian potensi berikutnya adalah kalau difungsikan ada ruangan laundry di gedung tersebut, ya, ada bahaya kimia ya karena kalau nanti pasti menggunakan zat-zat kimia. Ada bahaya kebakaran dari alat listrik, ada bahaya listrik dan penyakit akibat kerja. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu di gedungnya ada dapur ya, baik itu dapur internal perusahaan ataupun dapur disewakan sekepartenan, kita tahu ada bahaya nih, ada bahaya kebakaran, ada bahaya gas dan uap beracun ya, dan ada bahaya kecelakaan kerja. Ini hati-hati karena ruang dapur adalah rawan ya, rawan terhadap kebakaran. Termasuk juga banjir. Ini contoh di tahun 2013 ya, satu gedung di Sudirman ini kebanjiran ya. Jadi kalau kebanjiran seperti ini, basementnya pasti kelelep nih, ya. Ini gimana kita melindungi jangan sampai banyak aset yang rusak. Kemudian juga ya di Gedung Sarinah ini pernah ada banjir ya. Nah, kemudian kita bicara tentang kendaraan listrik ya. Ini ada data ya di sumber dari China ya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ya. Teman-teman bisa lihat ini ada beberapa merek ya kendaraan yang sering mengalami musibah kebakaran ya. Ada merek BYD, GAC, Dongfeng, baik Tesla ya, Xpeng ya. Nah, silakan teman-teman nanti lihat ya di gedungnya itu ada nggak nih merek-merek seperti ini ya. Meskipun ini di China ya, tapi
angkanya cukup lumayan di Jakarta ya. Jadi hati-hati ya, diwaspadai potensi bahaya kebakaran dari kendaraan listrik. Ini data saya search kemarin ya tentang kendaraan listrik di Jakarta nih, bisa ambil dari BPS ya, Biro Statistik Jakarta. Jadi mobil penumpang itu ada 2.333. Ya. Bis listrik udah ada 36.000. Truk listrik udah ada 520. Sepeda motor sudah ada 9.167 juta ya. Jadi mobil penumpang ada 2.300-an, sepeda motor sekitar 9.100.000 ya, totalnya kendaraan listrik ya ada 12 juta ya, 12.057.335 ya. Jangan-jangan ada satu atau beberapa kendaraan yang ada di tempat gedung Bapak Ibu semua nih yang patut kita waspadai ya. Kenapa dibahas ini juga? Karena dibanding dengan kendaraan bensin atau diesel ya, kebakaran pada electrical vehicle itu jauh lebih jarang memang. Tapi ya tapinya nih, walaupun jarang, tapi bila terjadi kebakaran itu jauh lebih panas ya, lebih cepat menjalar dan memerlukan air jauh lebih banyak ya. Kemarin kebakaran di Jakarta Utara mobil merek W ya di rumah ini sampai 12 jam disemprot terus sampai padam ya. Nah, ini pernyataan ulang nih dalam interval wajib waspadai kemudian bahaya ya. Bahaya tempat penampungan ya sampah mobil ya atau bengkel mobil nih. Jadi kalau di bengkel juga bahaya kebakarannya. Sedangkan untuk kendaraan listrik ya, kendaraan ini digerakkan oleh motor listrik, menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga ya. Kendaraan listrik telah menjadi topik ya, karena tahun-tahun terakhir ini banyak jadi tren ya. Dan dalam ini juga dibahas tentang EF ya, dan kelebihan kekurangannya kenapa sih ya semakin populer di dunia. Nah, yang penyebab sering terjadi kebakaran di ion baterai ya di EF adalah pertama kerusakan mekanikal ya. Rusak karena fisik baterainya, kemudian adanya kecelakaan ataupun tabrakan di jalan, dan juga yang sering terjadi adalah waktu charging ya. Waktu charging dicacat atau baterainya lemah atau terjadi overheat atau overcharging. Atau pada saat banjir ya, cuaca hujan ya, baterai terendam menyebabkan karat dan menimbulkan korslet ya. Nah, ini kenapa ion baterai mudah terbakar nih? Karena elektrolitnya terdiri asam litium melepas gas beracun ya, flammable sampai suhu 200 derajat. Kemudian kerusakan menimbulkan reaksi ekstotermatik ya, menimbulkan thermal wave. Dia menghasilkan gas H2, CO, CO2, HF, metan, dan propan nih. Ini sangat beracun teman-teman ya. Jadi dikhawatirkan orang meninggal bukan karena kebakaran ya, tapi meninggal karena nih gas beracun ini ya. Ini gas-gas ini menyebabkan pembakaran sel baterai dan menimbulkan percikan api atau peledakan. Jadi kalau mobil kendaraan listrik ya, posisi baterai kan ada di sini. Ya, ini posisi artinya kalau kita duduk tuh, yang kita duduk itu baterai semua tuh ya. Jadi besar sekali ya. Nah, ini posisi lebih kalau didetailkan ya dalam seperti ini kan nggak mungkin dibongkar nih. Ya, ini berupa sel-sel nih di bawah bagian mobil. Ya, ini kalau baterai bentuk yang kita tahu yang kecil ya, untuk baterai charge misalnya untuk center. Ya, ini mobil nih. Ya, ini sebesar ini bisa Bapak Ibu bayangkan semua nih. Ini kalau memang jarang kebakaran, kalau tadi kebakaran dia akan menyala menyulut dengan cepat dan besar sekali. Ya. Nah, ketika tadi kebakaran gas litium, emisi gas beracunnya flammable nih ya, dan berbahaya bagi petugas ya. Temperatur bisa di atas 2000 derajat ya. Kemudian air bertekan tinggi semua arah sangat berbahaya. Apinya ini bisa menyalar kemana-mana nih ya. Ini juga kendaraan-kendaraan listrik ya, yang kita tahu yang banyak beredar di masyarakat ya. Nah, ini satu cara ya yang dilakukan untuk pemadaman, kita menggunakan fire blanket ya. Ini ukurannya untuk 6 kali 8 meter ya. Saya bukan promosi tapi ini salah satu cara ya ikhtiar kita untuk melakukan proteksi ya kebakaran di tempat kita bekerja. Ini yang juga akan saya lakukan ya, pelatihan tentang kebakaran ya di gedung dan khususnya mobil EF ya, disimulasikan dengan fire blanket, termasuk juga tenan kita undang ya petugas parkir dari Dishub ya, tenan-tenan kita undang semua. Gimana mempraktekannya nih ya, seperti itu. Ini di lapangannya ya, ini ukuran fire blanketnya cukup besar karena memang untuk menutup mobil ya. Ini ditutupi seperti ini teman-teman ya, ditutup ya. Jadi kalau ada di parkir basement ya minimal tiap basementnya itu punya ya fire blanket ya, karena kan nggak mungkin lari ya, berat nih bawahnya juga ya. Ini yang dilakukan damkar ya, gimana untuk melakukan contoh ya
menutup mobil dengan fire blanket ya. Ya, ini selangnya dilipat kembali ya. Artinya kita itu gladi ya teman-teman dengan penggunaan fire blanket untuk mobil ini. Nah ini sama untuk kasus kemarin ya di Palmerah ini dari malam dikeluarkan, dan juga kenapa dikeluarkan karena ini dari rumah nih ya. Kalau enggak asapnya ke dalam rumah berbahaya sekali ya, bisa rumah pun terbakar. Dikeluarkan ya, disemprot, sebelum ditutup dulu nih dengan fire blanket, kemudian disemprot air terus menerus ya, untuk fire blanket untuk mengisolasi kalau air itu mendinginkan seperti itu, jadi api tidak meluas ya. Sama ya, sampai di ini tadi di posisi parkir seperti ini didorong keluar ya, didorong paksa ya, tutup fire blanket kemudian baru disemprot ya. Ini ada videonya ya. Teman-teman bisa lihat ya, asapnya keluar ya dari bawah ya. Jadi bayangkan kalau terjadi dalam gedung, apalagi kalau ada di basement ya, sudah disarankan ada charging di basement ya teman-teman. Sampai pagi masih disemprot terus menerus nih ya. Nah gimana manajemen penanganan setelah kebakaran ya? Pertama pantau ya, karena api bisa muncul tuh walaupun sudah ditutup ya, nih pantau. Kemudian gunakan thermal imaging nih, diukur suhunya berapa. Biar saja peningkatan suhu ya, dinginkan kembali ya. Waspada kalau sudah desis nih ya, atau letupan dikhawatirkan karena dia bentuk baterai seperti sel-sel ya, mungkin yang bagus ada 2 ya, yang 3 rusak. Nah yang rusak itu meledak, nah yang bagus pun kalau ada api panas bisa bikin meledak ya. Nah, kalau ada suara menggelegak, menggericik atau asap putih, waspada ya. Percikan api ya. Nah, ini atur jaraknya, bahkan biar api muncul, bersihkan genangan air nih ya. Padamkan. Karena kita tahu air yang digunakan tuh pasti ya, bisa jadi beracun nih karena sudah mendiamkan untuk baterai seperti itu ya. Ini pengaruh juga terhadap zat kimia di lingkungan. Nah untuk kendaraan bermotor, nah ini ada di sini posisinya, mungkin masih bisa diangkat ya, dicoba ya. Kalau motor kan diangkat akinya bisa selesai ya. Tapi kalau enggak ya kita padamkan saja, disemprot seperti itu. Ini posisi untuk baterai motor ya. Jadi ada risiko kebakaran ya. Sekarang bertambah lagi ada mobil listrik di dalam gedung Bapak Ibu semua ya. Ini karakteristiknya untuk baterainya itu mudah terbakar, sel-sel baterai dapat menyebabkan korsleting ya, mengandung elektrolit ya. Nah, kelemahan dia adalah mudah menguap ya, terbakar pada suhu tinggi, mengandung zat kimia ya, bila terbakar melepas gas hidrogen yang beracun ya. Nah, penyebab kebakaran mobil listrik adalah adanya overcharging ya, kelebihan baterai listrik, kerusakan fisik baterai, short circuit ataupun pengaliran panas atau thermal runaway seperti itu. Jadi bahaya adalah, jadi yang dilakukan adalah ini tahu ada panas ya, bisa sampai 2000 derajat. Ini ada HF, harus pakai APD, ada SCBA-nya ya. Ya dari kebakaran di basement tutup ya, maka asap akan beracun, akan semakin sulit dikeluarkan. Nah ini jadi masalah nih kalau kebakaran di basement ya. Nanti kalau sampai terhirup ya harus segera petugas dibawa ke rumah sakit ya. Dan juga jangan hati-hati ya, panas tinggi dari mobil yang 2000 derajat ini bisa menyebabkan kerusakan konstruksi nih. Beton itu bisa kalau kebakar 2000 derajat, nah itu bahaya tuh ya, dan bisa berdampak terhadap gedung yang nilainya waduh lebih mahal, mungkin berkali-kali lipat dari keadaan mobil ya, seperti itu. Nah mitigasinya apa yang kita lakukan adalah perilaku budaya hidup aman ya, baca pahami peraturan tentang operasional, jangan abaikan bila ada peringatan indikator, gunakan alat pengisi listrik yang sesuai ya, patuhi mengisi daya dengan jangan mengisi mobil listrik di garasi tertutup seperti itu ya. Jangan membuka atau membongkar casing baterai. Ya. Nah kalau di Cina dilarang ya mobil listrik parkir di basement demi alasan karena kalau satu terbakar ya dia bisa mengenai yang lain, karena kan kita tahu basement kan tingginya rendah ya, padat. Ini suhunya panas ya, nggak ada kebakaran aja suhunya panas, setelah itu jadi bisa menyebabkan kebakaran dia. Ini penanggulangannya, kita terjadi kebakaran ya, hubungi pos pemadam kebakaran segera, siapan APD ya, identifikasi ya, kemudian imobilisasi mobil ya, kemudian nonaktifkan baterai ya, jangan lupa cabut baterainya waktu kalau dia ngecas seperti itu ya. Kemudian sama seperti air ya, terus menerus ya,
Kemudian ini juga ya, ini sampai 7 jam ya. Kemarin yang info dari Jakarta Utara sampai 12 jam ya. Terus karena masih ada penyalaan, masih ada asap ya. Kenapa sih? Karena baterai mobil kan tersimpan. Tadi kelihatan di gambarnya di casing ya. Jadi yang sebenarnya yang kita sebut bukan baterai, masih casing ya. Karena nggak mungkin kita jebol casingnya seperti itu ya. Ini kita harus bentuk tim tanggap darurat kebakaran ya, membuat rencana, ada APD yang disiapkan, ada aparat, ada fire blanketnya seperti itu. Jadi sedapat mungkin jangan mendapat charging di dekat area parkir basement ya. Kemudian charging dibuat dengan pertimbangan statistiknya yang bahayanya, pasang detektor ya, smoke detektor misalnya seperti itu ya. Ini daerah untuk charging di basement ya. Nah, untuk simulasi ya. Simulasi tanggap darurat ya. Ini ada simulasi dengan contohnya kita ada bagian APAR ya, ada APAR ada kelas A ya. Ini kalau kebakarannya benda padat ya. Ini cocok dengan APAR powder ya, cuma kekurangan bentuk ada residunya. Ada APAR untuk kebakaran apa? Ini foam ya, untuk kebakaran dengan bahan bakar bensin, solar, minyak goreng ya. Kita pakai yang kelas B ya, bentuknya foam ya. Kemudian kalau sumber kebakaran dari listrik ya, genset ya, panel digunakan APAR CO2 ya, ini cocok tidak menyebabkan kerusakan ya. Kalau di kekurangannya dia nggak bisa dengan akan dampaknya kecil ya kalau memadamkan api di luar ruangan ya, karena dia bentuknya CO2 ya, seperti itu. Nah kalau untuk logam ya seperti itu kendaraan listrik ya, pakai yang APAR kelas D ya. Ini APAR-nya ya, gunakan APAR ini dulu. Ini APAR memang khusus untuk nikel, magnesium, natrium seperti itu ya, APAR kelas D. Kemudian kalau di dapur ya kita siap APAR kelas K atau kelas F ya, untuk minyak goreng ya, seperti itu. Jadi akan lebih aman kalau dengan air bisa apinya meluas ya. Jadi kelas kebakaran kelas A, kelas B, kelas C, ya kelas D, kelas K seperti itu. Nah kalau pemadam kebakaran ya, ini kita tahu ada isolasi ya, pengurangan, pendinginan ya. Kemudian ya. Nah, berikutnya setelah ini isolasi, yang teknik yang pertama, yang kedua adalah ya diurai ya, dibiarkan sampai habis ya. Yang ketiga dilakukan pendinginan ya. Oke, lilinnya disiram ya. Jadi dia padam apinya. Ini satu teknik yang dilakukan ya dalam pemadaman kebakaran. Nah, bila terjadi kebakaran ya, jarak APAR ya jangan terlalu dekat ya. Kemudian juga disemprot jangan melawan arah karena nanti akan balik ke kita ya. Kemudian jangan disemprot lidah apinya, jangan ujungnya seperti itu ya. Nah, kalau dapat APAR ya kita lihat arah angin. Kalau di kesana seperti ini posisinya nih, lihat arah anginnya ya, tanda panah ya. Jangan sebaliknya ya, nanti nggak efektif. Nah, sudutnya disemprot ada bagian bawahnya nih, sumber apinya teman-teman ya, bukan ujung lidah apinya. Nah, kemudian ada sumber dasarnya kan, dasarnya di sini sehingga api akan cepat padam ya. Untuk persedukan darurat bangunan gedung ya, bila teman-teman dengar bunyi dering bell tanda bahaya kebakaran ya, tetap tenang. Bisa ada alarm pertama tuh. Jika alarm pertama bunyi ya, kita dengar dulu ya, dengan kegiatan, file-file diamankan ya, keuangan dikunci ya, alat-alat dicabut ya, tunggu deringan bell lagi nggak belnya ya. Kalau bel kedua tidak ada, ya kita nggak perlu evakuasi karena tidak ada perintah untuk evakuasi. Ya. Oke, ini ada satu video ya, kita melakukan briefing ya sebelum melakukan persiapan. Kita melakukan simulasi. Ya. Ini pembagian tugas ya, pembagian tugas dari semua dalam simulasi. Ya. Kita briefing. Bagi-bagi. Nah, biar saja alarm kedua masing-masing berdiri di depan ruangan secara teratur, bergerombol koridor, kemudian itu perintah petugas evakuasi ya untuk melakukan evakuasi ya. Jadi, nah kalau ganjil genap ini disesuaikan ya, ini sesuai kembali ke peraturan internal di tempat Bapak Ibu semua ya. Dan jangan sekali kembali, misalnya aduh ketinggalan dompet tasnya, udah biar aja ya. Kalau kembali jangan-jangan nggak bisa turun ke bawah lagi ya. Nah ini kita tes uji coba untuk hidran ya, untuk hidran halaman ya. Lakukan simulasi ya.
Dua hidran kita coba di halaman nih, ukuran pipa yang 2,5 inci seperti itu ya. Lalu diukur ya, tekanannya dia berapa ya, ini cukup jauh ya, 30 meter ya, diukur ya, dua titik ya, dilihat ya, dilihat berapa tekanannya. Nah, jika melihat atau mengetahui terjadi kebakaran ya, segera lapor ya kepada pos security manajemen ya, membunyikan ataupun membunyikan alarm nih kebakaran nih, jadi di push itu ya, silakan ya, biar terjadi memang kebakaran sesungguhnya. Dan juga jangan nunggu orang datang, kan ada apar banyak ya, biasa kan per 15 meter atau titik resikonya, gunakan apar yang ada ya teman-teman ya. Kalau api nggak bisa dikuasai ya, cepat tinggal ruangan ya, tapi tetap ditutup lagi ya. Nah, ini kita harus tahu fenomena kebakaran ya. Jadi api yang muncul itu ya, karena kalau apar itu hanya sekitar 10 sampai 15 menit awal ya. Kalau sudah lewat dari itu, waktunya sudah nggak efektif dia. Yang menggunakan hidran. Ini muncul penyalaan api membesar ya. Ini sekitar 10 menitan. Ini titik ideal ya untuk menggunakan apar. Nah, kalau mungkin besar nggak bisa. Itu harus menggunakan hidran ya, baik hidran dalam gedung maupun hidran luar gedung seperti itu. Nah, ini kemarin ada kasus ya, kebakaran gedung di Teradron ya. Jadi dari hasil temuan ternyata pihak gedung ya nggak punya SOP tentang penanganan baterai berbahaya ya. Kemudian tidak ada proteksi kebakaran ya, jadi SLF-nya ya, IMB-nya seperti itu. Penyimpanannya dia nggak ada proteksi kebakarannya ya, baik yang aktif maupun pasif. Kemudian tidak ada alarm deteksi kebakaran, ya, nggak paham tentang pengelolaan baterai drone. Nah, ini bisa terancam buih seumur hidup, ya. Oke, ini ada videonya, kita lihat. Ingin tahu nggak pelajaran dari gedung Teradron 6 lantai yang terbakar? Tapi mirisnya, gedung ini cuma punya satu pintu keluar di lantai dasar. Pemicu awalnya diduga thermal runaway dari baterai drone yang meledak. Api kimia jenis ini sulit padam kalau cuma pakai apar biasa. Masalah fatalnya adalah desain bangunan. Saat ledakan memblokir satu-satunya pintu di bawah, gedung berubah jadi jebakan maut. Asap panas langsung naik ke lantai atas, memaksa korban menyelamatkan diri ke rooftop karena jalan ke bawah tertutup api. Secara aturan ilmiah, gedung bertingkat wajib punya tangga darurat terpisah yang dindingnya tahan api dan kedap asap. Harus ada minimal 2 jalur evakuasi. Jadi kalau pintu utama meledak atau macet, masih ada jalan lain buat lari. Ini peringatan keras buat pengelola gedung. Pastikan charging station baterai aman dan jalur evakuasi memadai. Cek kantormu sekarang, aman nggak? Turut berduka cita untuk korban. Mari utamakan keselamatan. Jangan lupa follow dan share ya. Ini juga tahu nggak? coba ya, simulasi ya. Kita di rooftop ya. Kita coba hidran dalam gedungnya nih yang 1,5 inci. Oke ya. Ya, pertama kali pasti karena jarang dipakai ya, biasanya sudah dicek nih air hitam ya. Kalau udah sering dia sudah mulai keluar air bertekanan ya. Gue nanti diukur ya dengan gigit pitot ya berapa tekanannya. Ini di atas gedung ya. Ini juga yang dilakukan ya di dalam pompa. Ini ruang pompa, kita lihat otomatisnya apakah berfungsi ya, ini tekanannya dari Jakarta menjauh di stop sampai yang dekat tadi di halaman dapat tekanan yang diukur seperti itu. Jadi dalam melakukan evakuasi ya, jangan menggunakan lift ya, jangan panik, berjalan dengan cepat dan teratur ya. Bagian berkantor lantai ganjil ya, ini regulasi ya. Kemudian ikuti petunjuk petugas nih, peran kebakaran lantai dari forwarden kan, berikan pertolongan dari pengunjung yang kurang motivasi. Jadi kalau orang nggak paham, kasih tahu. Dan untuk yang tamu atau pengunjung menggunakan hak tinggi, mohon dilepas ya. Mendahulukan pengunjung karyawan yang disabilitas seperti itu. Ya. Dan kita mesti ada di titik kumpul ya, yang disepakati, dan bila ada barang tertinggal jangan balik lagi ya, turunnya tetap ke bawah. Ini juga latihan yang digunakan ya untuk menggunakan apar ya di tempat Bapak Ibu ya. Jadi ini apar ya, ingat tadi hanya 10 sampai 15 awal ya penggunaan apar ya.
Ini penggunaan fire blanket ya di gedung ya. Jadi kalau memang api kecil kita bisa lakukan fire blanket ataupun APAR ya. Ya ini bersama-sama ya menggunakan APAR. Baik, itu teman-teman. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, baik ya, luar biasa ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Wahyuda. Di sini sudah banyak sekali pertanyaannya Pak Wahyuda dan semakin siang semakin bertambah pesertanya ya. Oke, baik. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silakan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Namun sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk rekan-rekan semuanya, terutama untuk sertifikat ya. Nah, terutama untuk sertifikat webinar hari ini, nanti teman-teman akan tentunya bisa teman-teman dapatkan ya. Nah, yang perlu dipastikan adalah teman-teman sudah install aplikasi Mika Pro. Kalau misalkan teman-teman sudah install aplikasi Mika Pro, kemudian silahkan cek apakah sudah platinum atau masih silver. Kalau teman-teman baru pertama kali daftar hari ini, maka teman-teman bisa mendapatkan 3 bulan masa aktif platinum gratis dan bisa mendapatkan benefit platinum lainnya. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman saya sudah lama nih install aplikasi Mika Pro, dulunya sih platinum, cuma sekarang udah kembali ke silver. Nah, silakan nanti teman-teman bisa upgrade ke platinum member ya teman-teman ya, karena untuk manfaat platinum itu adalah teman-teman tadi bisa mendapatkan akses regulasi K3, modul pelatihan, fitur AI K3. Nah, benefitnya adalah ketika teman-teman ikut webinar tiap Sabtu, teman-teman bisa dapat sertifikat gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa mengupgrade ke platinum ya, dari silver ke platinum ya. Caranya cukup klik gambar gembok yang ada di bagian beranda teman-teman semuanya seputar dengan AI K3. Jadi silakan teman-teman nanti bisa akses di aplikasi Mika Pro ataupun juga di websitenya. Kalau teman-teman yang saat ini sudah install aplikasi Mika Pro yang di Android khususnya bisa langsung cek di aplikasi Mika Pro. Tapi kalau untuk teman-teman yang di iOS atau pengguna iPhone saat ini masih tahap persetujuan, sepertinya sih awal tahun nanti baru akan bisa menggunakan fitur AI K3 di Apple ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang di Apple bisa juga langsung kunjungi ke websitenya aik3.mediatama.co.id. Tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang pakai Android ataupun umum ya, bisa langsung buka di websitenya aik3.mediatama.co.id. Nanti teman-teman loginnya menggunakan akun aplikasi Mika Pro ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa langsung tuliskan email serta kata sandinya saja. Nanti langsung tanya seputar K3 ya. Nanti teman-teman bisa tanya seputar K3 apa saja, yang penting jangan tanya resep masak ya. Kalau resep masak nggak bisa, dia nggak akan tahu ya. Oke, baik. Nanti silakan bisa juga coba di aplikasi Mika Pro ya buat teman-teman yang pengguna Android. Nah, kemudian untuk di YouTube-nya channel YouTube-nya Kak Cide ini, teman-teman bisa belajar seputar K3 ya. Ada banyak sekali video-video di sini, terutama untuk rekaman webinar kolega juga nanti akan kami tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cide ini ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki lisensi dan juga SKP ya, khususnya di level ahli. Nah, pastikan untuk SKP dan lisensinya tidak expire lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena kalau sudah expire lebih dari 1 tahun, maka teman-teman harus ikut refreshment. Dan itu biayanya dan waktunya juga teman-teman perlu keluarkan kembali ya. Lumayan untuk biayanya 2 kali lipat dari biaya dari perpanjangan biasa. Tentunya untuk refreshment ada ikut pelatihan lagi selama 5 hari untuk yang level ahli. Tapi kalau untuk yang levelnya teknisi, operator, ataupun juga petugas, teman-teman cuman 3 hari aja seperti itu. Nah, saran saya supaya teman-teman tidak ikut refreshment ya, pastikan tidak expire lebih dari 1 tahun. Jadi masih ada spare waktu 1 tahun untuk teman-teman bisa perpanjang ya setelah masa berlakunya habis. Kemudian kalau teman-teman ingin terjun ke dunia K3, bisa ambil ahli K3 umum Kemenaker RI. Dan ini ada harga diskon ya, khusus teman-teman yang pembayarannya
H-10 sebelum waktu pelatihannya. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan harga yang sangat terjangkau. Silakan nanti teman-teman bisa hubungi tim Media Tama atau hubungi saya untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Ini pendidikan minimal D3, semua jurusan sudah bisa ikut secara online training selama 12 hari. Kalau teman-teman sudah punya ahli K3 umum, nanti juga bisa ambil ke ahli K3 BNSP. Dan ini harganya juga cukup cukup terjangkau ya teman-teman. Cuman kabarnya ini akan dibundling dengan ahli K3 umum Kemenaker RI. Jadi nanti teman-teman yang mengambil ahli K3 BNSP akan dapat juga yang Kemenaker. Begitupun sebaliknya. Nanti untuk pelatihannya juga waktunya akan lebih panjang. Seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk update-nya kita akan update di webinar tahun depan ya, minggu depan ya teman-teman. Oke, kemudian kalau untuk yang ahli K3 BNSP tadi, itu teman-teman pendidikannya minimal D3 ya. Kalau misalkan teman-teman yang SMA, SMK, itu bisa ambil yang petugas K3 atau operator K3 BNSP. Dan ini juga pembelajarannya secara online training, teman-teman. Kemudian kalau sudah punya ahli K3 umum, lanjut lagi nih ke auditor SMK 3. Karena ini adalah program lanjutan juga buat teman-teman semuanya yang nanti ingin menjadi seorang auditor. Tentunya perlu mengambil sertifikasi auditor SMK 3 Kemenaker RI ya. Dan ini juga full online training ya teman-teman. Untuk tahun 2026 semua pelatihan turun harga. Nah, biasanya naik harga ya. Kalau untuk di 2026 ini turun harga ya, semuanya sama. Untuk yang Kemnaker ya khususnya ya teman-teman ya, Kemnaker semuanya turun harga sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Karena apa? Nah teman-teman kayaknya sudah pada tahu ya karena apa ya. Lanjut lagi. Ahli K3 model lingkungan kerja kita juga sudah ada nih teman-teman di Januari nanti ya. Dan untuk pembelajarannya juga blended training, teman-teman. Jadi nanti akan ada prakteknya juga, bagaimana caranya melakukan pengukuran lingkungan kerja terhadap faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi ya. Nanti teman-teman akan praktek juga langsung di Jakarta. Dan selanjutnya di sektor kelistrikan, Media Tama ada pelatihan teknisi K3 listrik dan ini juga blended training, minimal pendidikan SMK dan teman-teman ini bisa diikuti secara blended training. Jadi nanti praktek juga. Kalau teman-teman pendidikannya adalah D3 atau S1 bisa ambil yang ahli K3 listrik ya teman-teman ya. Dan ini pembelajarannya full tatap muka selama 18 hari, lebih panjang ya teman-teman ya. Dan ini minimal pendidikannya itu harus jurusan teknik ya. Jadi tidak bisa dari non teknik karena persyaratan dari kementerian memang wajib dari teknik seperti itu. Kemudian untuk di sektor konstruksi kita ada ahli muda K3 konstruksi dan ini full online, bisa pendidikan SMA atau SMK bisa mengikuti pelatihan ahli muda K3 konstruksi. Untuk teman-teman atau bapak-bapak yang mengawasi peranjah ya bisa ikut supervisor perancah, tapi kalau teman-teman yang memasang dan membongkar perancahnya itu bisa ambil yang teknisi K3 perancah ya teman-teman. Lalu kalau misalkan kita di perusahaannya masuk ke dalam tim tanggap darurat, nah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyuda, penting sekali juga nih kita memiliki sertifikasi petugas peran kebakaran kelas D ya teman-teman, supaya amit-amitnya kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan, kita sudah memiliki petugas yang bisa memadamkan kobaran api ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada tim tanggap darurat P3K. Kita P3K ini online offline training ya. Jadi nanti teman-teman akan praktek langsung bagaimana caranya membidai, bagaimana caranya melakukan RJP yang baik dan benar. Itu akan praktek langsung di Jakarta, teman-teman ya. Lalu untuk pekerjaan di ketinggian, nah ini ada dua. Kalau misalkan kita masih bekerja di ketinggian dan masih ada platform perancah atau masih ada alas kerjanya yang bisa kita injak gitu ya. Nah, itu ambil yang TKBT tingkat 2 ya. Kalau misalkan sudah bergelantungan di atas tali seperti pembersih kaca gedung ya. Nah, itu teman-teman ambil yang TKPK tingkat 1. Dan keduanya kita lakukan secara blended training, nanti akan ada prakteknya langsung bagaimana caranya bekerja di ketinggian dengan aman. Kemudian operator forklift, kita ada nih teman-teman untuk yang kelasnya belajar dari nol dan ini bisa diikuti di bulan Januari dan full praktek juga nanti di hari terakhir teman-teman. Satu hari itu nanti teman-teman akan praktek bagaimana caranya mengendarai forklift gitu ya. Dan tetap nanti akan mendapatkan CEO-nya teman-teman.
Kemudian di teknisi K3 ruang terbatas, Mediatama juga ada nih kelas teknisi K3 ruang terbatas di bulan Januari. Ini juga blended training, nanti teman-teman akan praktek bagaimana caranya bekerja di ruang terbatas. Kemudian untuk di sektor migas, Mediatama ada sertifikasi operasi K3 migas dan pengawas K3 migas. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau teman-teman pendidikannya SMA atau SMK, ambil yang operasi. Tapi kalau sudah D3, S1, ambil yang pengawas K3 migas. Dan ini tidak leveling ya, maksudnya kalau misalkan teman-teman sudah D3 bisa langsung ambil aja ke yang pengawas, tidak harus operasi dulu seperti itu. Lanjut lagi petugas insiden investigasi, ini cocok banget kalau teman-teman saat ini pekerjaannya sebagai seorang HSE ya. Nah, ini penting banget kalau kita terjadi amit-amitnya juga sebuah insiden, ya kita bisa melakukan investigasi insiden dengan baik dan benar, ya. Tentunya memang ilmu ini juga menjadi cadangan ataupun juga menjadi backup plan kita juga ya teman-teman. Kalau misalkan terjadi sesuatu, kita sudah tahu nih tahap demi tahapnya seperti apa. Lanjut lagi untuk hygiene industri muda dan juga hygiene industri madya, kita juga ada pembelajarannya secara online training. Kalau untuk yang madya nanti akan ada uji kompetensinya secara tatap muka ya, teman-teman. Kemudian K3 laboratorium. Nah, ini juga penting buat teman-teman yang bekerja di laboratorium. Tadi saya lihat sih di kolom chat ada yang bekerja juga nih di laboratorium ya, atau ada gedung pembuatan laboratorium kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya di kolom Q&A ya, teman-teman. Nah, ini penting nih untuk kita bisa memiliki sertifikasi K3 laboratorium ya. Jadi nanti bisa ikut pelatihannya secara blended training. Nanti tatap muka untuk uji kompetensinya seperti itu. Kemudian ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan. Silahkan nanti teman-teman bisa memilih ya pelatihan mana yang akan teman-teman ambil tentunya. Nanti untuk ATK-nya juga akan disesuaikan ya dengan pelatihan yang teman-teman pilih seperti itu. Kalaupun teman-teman ingin belajar K3 atau ingin belajar materi K3 secara mudah dan juga terjangkau, teman-teman bisa ambil yang e-course di Midlaya teman-teman, karena di e-course Midlaya ada banyak sekali video-video pembelajaran terkait dengan K3 yang teman-teman bisa dapatkan secara langsung tanpa harus menunggu kapan waktu pelaksanaan materinya dimulai. Jadi berbeda sama webinar ya. Kalau webinar tanggalnya sudah ditentukan, jam sekian, hari tanggal sekian gitu ya. Nah, itu teman-teman harus ikut di tanggal tersebut. Kalau di e-course teman-teman bisa ikut kapanpun. Artinya ketika sudah mendapatkan e-course-nya bisa langsung ditonton hari itu juga, dan mau ditontonnya nanti-nanti juga boleh gitu ya, karena sifatnya video sama seperti di YouTube, dan tentunya teman-teman akan mendapatkan sertifikat serta modulnya juga seperti itu. Kemudian kalau teman-teman sedang mencari pekerjaan, nah ini bagi para alumni ataupun juga non-alumni, di sini bisa banget teman-teman untuk mencari lowongan pekerjaan, tinggal pilih gaji yang cocok dan juga lokasi yang cocok, masukkan saja CV-nya, teman-teman tinggal tunggu. Nah, untuk lowongan ya ataupun juga loker yang ada di sini, Mediatama tidak terafiliasi sama sekali terkait dengan lowongan yang ada di sini. Mediatama hanya mengumpulkan jadi satu lowongan kerja HSE yang bertebaran di luar sana, dijadikan satu di websitenya Mediatama. Jadi teman-teman lebih mudah mencari lowongan pekerjaan khusus HSE, gitu ya. Jadi nanti teman-teman tetap menunggu panggilannya dari perusahaan tersebut, bukan dari Mediatama ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika teman-teman masukkan CV, otomatis langsung masuk ke dalam email dari perusahaan tersebut gitu. Jadi tinggal tunggu panggilan saja dari perusahaan yang teman-teman lamar. Kemudian kalau kita belum punya CV gimana? Nggak perlu khawatir. Di aplikasi Mika Pro ada menu buat CV online. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih template, isi biodata, langsung download gitu ya. Sesimpel ini aja kalau untuk membuat CV teman-teman. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait dengan pelatihan, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun juga WhatsApp tim sales kami. Ada Beni, Risma, Soka, dan juga Amanda. Pastikan teman-teman sudah follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikToknya Kasih Deni. Jangan lupa di-subscribe ya, karena ada beberapa promo dan challenge-challenge menarik ya untuk di kedua akun tersebut seperti itu. Baik, nah kalau ada yang ingin kerjasama, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar, dan juga kalau ada yang ingin
menjadi instruktur di tahun 2026 ya teman-teman, silahkan bisa WhatsApp ke saya, ini nomor saya, nanti bisa langsung ajukan ke saya terkait dengan ingin menjadi pembicara di webinar kolega. Seperti itu ya. Oke. Baik, makin banyak, makin sore, makin siang, makin banyak teman-teman yang ingin bertanya. Ini saya share dulu untuk absensinya. Teman-teman silakan langsung isi absen ya, yang saya kirimkan di kolom chat. Dan setelah mengisi absensi, teman-teman kembali lagi ya ke dalam Zoom, jangan langsung bubar karena di akhir kita akan ada pemberian door prize. Oke, silahkan bisa diisi absen sampai dengan berhasil. Silakan teman-teman. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Pak Wahyuda di sini sudah makin banyak Pak Wahyuda yang bertanya. Tapi kita urutkan dari yang pertama ya. Di sini dari Bapak Algani Aprilia Rusian. Sebaiknya berapa kali simulasi bencana dilakukan di gedung bertingkat, Pak Wahyuda? Silakan Pak Wahyuda. Suaranya di saya nggak kedengaran atau Oh, iya. di bawah? Tes, Oke, gimana sekarang? Udah bisa? sudah terdengar Pak. Iya. Untuk Pak Algani ya, untuk simulasi bencana ya minimal dilakukan 1 tahun 1 kali seperti itu. Tapi kalau bisa pesertanya banyak ya. Karena kan terkadang ada kalau Bapak Ibu yang tugasnya shift, ada pagi, sore, malam. Nah, itu gimana caranya? Mungkin ada saat mungkin dibikin 2 gelombang ya, batch 1, batch 2 seperti itu. Jadi kalau di regulasi itu minimal setahun 1 kali ya. Seperti itu untuk Pak Algani. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Algani. Lanjut lagi dari Pak Lutfi. Bagaimana menentukan titik kumpul atau assembly point yang aman jika area sekitar gedung juga terdampak bencana, Pak? Nah, ini gimana, Pak? Silakan, Pak Wahid. Ya, memang idealnya gedung titik kumpul itu adalah yang aman ya, jauh dari benda misalnya gedungnya mengalami musibah kebakaran, ya artinya dia mesti jauh ya. Nah, oleh karena itu harusnya sewaktu awal itu dibangun udah ditetapkan titik amannya di mana gedung tersebut ya. Sehingga orang yang berkumpul itu dalam posisi aman ya, aman dari gedung juga aman dari lingkungannya juga ya. Nah, itu silakan nanti mungkin harus disepakati di internal gedungnya titik kumpulnya seperti apa ya. Yang pasti aman dari aman dan harus sesuai dengan jumlahnya juga ya, jumlah penghuninya berapa. Dan kalau memang perlu ya beberapa titik, mungkin 3 atau 4 titik dipersilahkan. Karena kan nggak mungkin banyak orang kumpul di satu titik ya, kalau harus disebar itu akan lebih terbagi seperti itu. Itu Pak Arief. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Lutfi. Lanjut lagi. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh ya, klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Wahyuda hari ini. Lanjut lagi. Oke, kalau tadi soal penentuan titik kumpulnya, kalau sekarang rutenya ini gimana, Pak? Sama saja atau ada perbedaannya, Pak? Nah, untuk jalur ya, jalur Mm-mm. evakuasi ya. Iya. Itu kan biasa di gedung itu sudah ada eh, jalur evakuasi ya, ada jalur emergency kan biasa kan tadi dikatakan di regulasinya itu ada minimal ada dua jalur ya. Jadi ada aksesnya ya. Kalau kasus yang di Terdron kan nggak ada akses sehingga kalau satu tertutup dia nggak ada lagi jalur kedua nih. Oleh karena itu disarankan dan direkomendasikan untuk gedung dapat sertifikat itu ada jalur evakuasi. Itu udah terencana harusnya Pak Arief di dalam gedungnya. Jadi sebenarnya kita datang tuh sudah given ya. Jadi bukan kita membuat lagi sebagai K3 atau sebagai FSM. Harusnya kalau gedung nggak ada jalur evakuasi ya nggak dapat izin dia, nggak dapat izin untuk SLF seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Muhammad Arif untuk jawabannya. Lanjut lagi, Pak Rio Aziz Pratama Simbolon. Apakah proteksi kebakaran pada gedung sama dengan sistem proteksi kebakaran di manufaktur? Dan jika sebagai HSE di perusahaan yang sistem proteksi kebakarannya terbentuk, langkah pertama yang dilakukan seperti apa, Pak? Dan apakah menyusun SOP internal atau pemenuhan regulasi proteksi kebakarannya dulu, Pak? Ini ada 3 jadi pertanyaannya. Banyak. Silakan Pak Wahid. Jadi sebenarnya gini untuk Pak Rio. Jadi setiap tempat kerja tuh memiliki karakteristik ya Pak ya. Gedungnya juga kan beda-beda. Kalau gedung apartemen, gedung mall, gedung rumah sakit ya, gedung bertingkat semua kan. Nah itu penanganannya berbeda. Nah
kalau di sini adalah gedung bertingkat ya, di atas 8 itu kan gedung yang berisiko ya. Jadi harus disesuaikan ya. Jadi kalau manufaktur ya berbeda dia kan, apalagi kalau bentuknya, kalau manufaktur pabrik kan bentuknya dia bukan vertikal kan, horizontal kan. Cara evakuasi kan pasti berbeda juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sistem proteksi kebakarannya harus sudah ada ya. Kalau di gedung dia setiap lantai itu pasti harusnya ada dari sistem proteksi aktif, ya, proteksi pasif itu sudah dibuat tuh. Ya, jadi bukan kita membuat, udah ada di dalam perencanaan gedung. Kalau nggak dia nggak dapat izin ya dari tata kota seperti itu. Nah, untuk yang pertama kali mungkin Pak Arief buat ya, lihat dulu di mapping. Jadi survei di tempat Bapak bekerja, apakah sudah ada proteksi aktifnya apa saja, pasifnya apa saja dirincikan, kemudian dibuat aturannya untuk internal di tempat Bapak seperti itu. Ya kalau Bapak bingung, Bapak mungkin bisa kopas dari tempat lain, tinggal di ATM kan, disesuaikan dengan anatomi gedung Bapak seperti itu. Itu Pak Arief. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Rio Aziz untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Asep. Oke, buat teman-teman yang Raisen mohon ditunggu ya sebentar. Setelah ini nanti kita akan bergantian ke Raisen. Dari Pak Asep, apakah di Indonesia sudah menerapkan bangunan tahan gempa seperti di Jepang? Pernah lihat di berita ITS pernah mengembangkan konsep gedung eco-quake. Nah, sudah ada atau tidak ya pembangunan di Indonesia? Dan sebagai K3, apakah ada pelatihan khususnya dan penanganan yang sama atau perbedaan terjadi ketika gempa, Pak? Baik, untuk Pak Asep ya, saya contohkan di gedung Rumah Sakit UI itu yang di Depok, dia gedungnya sudah menerapkan tuh ya, saya nggak tahu namanya, tapi gedung tahan gempa sudah diterapkan ya. Mungkin Bapak Asep bisa belajar dengan rumah sakit itu ya. Nah, apakah di Jakarta sudah ya, harusnya dia punya standar ya. Jadi gedung berapa di atas berapa lantai pasti punya standar. Jadi kalau di Indonesia kan nggak bisa dihindari gempa ya. Mungkin nggak merasakan, tapi gedung itu kan harus buat kan bukan untuk 5 tahun 10 tahun ya, harus bisa berdiri bukan 50 tahun 100 tahun. Nah, dia harus bertahan seperti itu ya. Dan saya yakin dia sudah uji lolos tentang tahan gempa ya. Cuma berapa standarnya tergantung dari eh, yang diajukan ke pihak tata kota DKI seperti itu ya. Jadi yang saya tahu yang di rumah sakit sudah ada di Depok ya. Nanti yang lain mungkin Pak Asep bisa searching ya seperti itu. Itu Pak Arief. Oke, baik. Lanjut lagi dari Pak Sunarno. Di lembaga Pak Sunarno baru membangun gedung bertingkat, ya tingkat 8, yang diperuntukkan untuk perkantoran, perkuliahan, dan laboratorium. Nah, beliau menyampaikan belum ada FSM dan MKKG di lembaga tersebut. Nah, menurut Pak Wahyuda, bagaimana dengan ketidakadaan lembaga K3 khususnya FSM dan MKKG tersebut? Dan apa yang harus Pak Sunarno lakukan nih, Pak? Silakan Pak Wahyuda. Baik, Pak Sunarno itu K3 wajib ada ya Pak, karena dia ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya. Itu termasuk di kasus Teradron juga kan direktur terkena karena dia tidak membentuk K3 ya. Satu pasalnya yang dikenakan dia tidak adanya K3 di perusahaan tersebut ya. Apalagi kalau tempat Bapak ini 8 lantai ya. Saya nggak tahu nih di Jakarta atau bukan. Kalau di Jakarta nih pasti harus ada aturannya. Kalau 8 lantai ada gedung bertingkat tinggi ya, dan harus ada FSM, ada MKKG seperti itu. Kalau enggak RKK-nya nggak keluar, SLF nggak keluar seperti itu. Jadi ya mungkin kalau Bapak belum ada, ajukan Pak ya ke pimpinan, jangan sampai kasus yang kemarin terulang karena nggak ada orang yang mengingatkan ya. Ketiga itu kan memang dia memiliki kompetensi ya tentang keselamatan kesehatan kerja. Nah, nanti dia belajar lagi tentang SFN dan MKKG seperti itu. Jadi itu Pak Sunarno, jadi tolong diperkuat jangan sampai nggak ada K3 di tempat Bapak Ibu semua. Oke, FSM ini berlaku untuk di semua daerah atau hanya di Jakarta aja, Pak? Kalau di aturan di Permen PU-nya tuh ada semua Pak di Indonesia. Cuma terkadang ada beberapa daerah tuh yang belum menerapkan ya. Yang udah pasti tuh di DKI udah ada pergubnya, di Bekasi udah ada, di Depok, Surabaya, di beberapa kota udah ada ya, di Karawang pun sudah.
Tinggal teman-teman di daerah searching di daerahnya sudah ada belum ya. Kalaupun di pergubnya nggak ada atau perwal nggak ada, ya lihat di permen PU-nya. Karena itu dipersyaratkan. Gedung luasan 5.000 meter persegi, jumlah penghuninya 500, lantainya lebih atau sama dengan 8 lantai, itu wajib ada seperti itu, Pak. Oke, baik. Nyambung dari pertanyaan Pak Sunarno, masih Pak Sunarno juga yang bertanya sebelum kita ke teman-teman yang raise hand, apakah semua gedung bertingkat yang lebih atau sama dengan 8 ini atau kurang dari itu harus diwajibkan mempunyai sistem sprinkler? Nah, bagaimana kalau nggak punya? Apakah ada sanksi yang diberikan dan sanksi tersebut diberikan ke siapa? Dari Pak Sunarno. Ya, itu persyaratan ya. Kalau nggak ada izinnya nggak ada, nggak keluar tuh. Jadi memang, jadi Bapak begitu menjadi gedungnya kan diajukan kan gambarnya. Nah, kemudian nanti kan dicek oleh dinas tata kota. Jadi dia disahkan oleh di pengecekan ya oleh Damkar salah satunya kan dicek tuh persyaratannya tentang sistem proteksi kebakaran ada atau tidak ya. Kalau enggak ya Bapak nggak dapat izin Pak. Kalau Bapak tetap gedungnya berjalan, suatu saat terjadi bencana ya akan sangat lemah ya posisi karena secara regulasi Bapak sudah salah gitu. Nggak lebih dari 4 lantai sudah harus ada sistem pemadam kebakaran otomatis Pak. Ya 4 lantai, apalagi 8 lantai seperti itu. Apalagi siang udah ada perkuliahan, perkantoran, laboratorium, itu berisiko ya. Laboratorium apalagi yang bisa kebakaran ya, kantor ya, di benda-benda apa. Jadi gimana orang bisa yang bisa mengecek ke kantor tersebut, yang mesti orang yang punya kompetensi tentang ini. Jadi saran saya ya sebaiknya dilengkapi semuanya Pak, kan untuk keselamatan bersama. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Sunarno untuk jawabannya. Kita lanjut ke teman-teman yang sudah raise hand. Di sini sudah ada Bapak Fahrul Efriansyah. Silahkan, Bapak Fahrul Efriansyah, bisa di-unmute terlebih dahulu. Nanti kita akan balik lagi ke yang teman-teman Q&A ya. Oke, silakan Pak Fahrul. Bisa Ya, disampaikan Pak pertanyaannya. ya terima kasih Pak. Pak Arief, terima kasih Pak Wahyuda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin bertanya Pak. Saya kan bekerja sebagai HSE di salah satu pabrik di Bekasi untuk area manufaktur gitu Pak. Nah, memang akan ada rencana kegiatan terkait simulasi tanggap darurat eh, di akhir tahun ini gitu. Nah, pertanyaan saya ada beberapa nih Pak terkait simulasi itu. Nah, ketika kode darurat dibunyikan oleh ketua tim tanggap darurat, oh ya saya ilustrasikan dulu. Di salah satu pabrik ini, sistem proteksi aktifnya hanya menyediakan APAR saja untuk seperti sprinkler atau smoke detector atau hidran itu tidak ada. Jadi hanya APAR saja dengan jumlah karyawan sekitar 300 karyawan. Nah, lalu dengan area titik kumpul itu 2 titik kumpul. Area titik kumpulnya berarti kan dibagi nanti 150 karyawan. Nah, pada saat kriteria untuk membunyikan alarm, tim kebakaran menginfokan bahwa ada kebakaran, lalu ketua tim tanggap darurat membunyikan menginstruksikan untuk kode keamanan tanggap darurat kebakaran. Nah, ada nggak sih Pak respon time untuk pemadaman menggunakan APAR itu harus berapa lama sampai dilakukan tindak lebih lanjut untuk ketika nanti APAR ternyata dengan proteksi APAR ini tidak bisa efektif gitu. Dan itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ketika evakuasi dengan jumlah karyawan yang sekitar 300-an, itu sampai titik kumpul itu ada nggak maksudnya standarnya gitu, respon time-nya juga lah. Itu harus berapa lama gitu. Jika tidak memenuhi itu kan berarti kan ada beberapa sistem dari penanggulangan keadaan darurat ini yang tidak efektif dan tidak berjalan gitu. Nah, itu ada nggak sih regulasinya terkait itu Pak? Dan juga dari sistem ini berarti kan kalau misalkan tidak efektif harus ada penambahan terkait proteksi kebakaran aktifnya gitu.
Nah, mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Fahrul, industrinya apa ya? Pembuatan ini Pak, expansion joint antara ducting ke ducting itu pembuatan itu di dalamnya ada fabrikasi, ada machining juga, ada area rubber, ada area cutting, bending, itu lengkap Pak. Oke, baik, makasih Pak Fahrul. Jadi kalau saya dapat info dari Pak Fahrul, jumlahnya karyawan sekitar 300. Ini apakah dua shift gitu kan? Apakah semuanya? Kemudian luasannya dan tadi hanya informasinya hanya ada proteksi aktifnya hanya rapar ya. Kalau APAR itu kan standarnya kan sebenarnya tadi saya ada di slide saya itu kan dia hanya efektif di 15 menit awal ya. Jadi kalau tidak bisa dengan APAR ya harus dengan air, artinya harus hidran. Nah, harusnya di tempat Bapak tersedia tuh hidran ya. Karena kalau APAR walaupun udah 10 APAR kalau air nggak ada ya nggak efektif juga ya. Jadi kalau APAR gagal kan pakai hidran ya, hidran dalam gedung atau hidran halaman ya. Nah itu. Jadi memang harusnya tersedia ya Pak itu. Kalau nggak nanti nggak cukup ya. Contohnya di tempat Bapak tadi ada rubber ya, ada mesin cutting. APARnya nggak berfungsi, APARnya mungkin habis gitu kan. Nah, apa yang terakhir ya pakai air. Nah, kalau nggak ada air Bapak nunggu damkar berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, itu bisa habis tuh Pak itu. Jadi harus dievaluasi di tempat Bapak ya, harus tersedia. Nah, bicara tentang evakuasi, jadi harusnya Bapak pertama buat skenario dulu. Misalnya ada kebakaran di titik ini, dibikin seandainya seperti itu gimana ya, dihitung. Orang datang ke sini berapa, madamin, seperti itulah simulasi namanya. Dari situ kita bisa ngukur, oh kekurangannya apa ya setelah selesai semua waktu, oh kurang seperti ini. Nah, lain waktu mungkin atau mungkin tahun depan, dievaluasi lagi misalnya kekurangannya, oh kemarin kurang hidran, atau perlu manggil damkar, atau seperti apa. Jadi Bapak buat skenario-nya dulu, kemudian diajak permulaan dilatih berapa orang untuk jadi fire warden-nya ya, untuk forwarden-nya ya. Karena nggak mungkin Bapak sendiri, itu kan kerja tim. Jadi kalau ada kebakaran, siapa yang memadamkan, siapa yang mengevakuasi, siapa yang memanggil tim kebakaran, itu kan semua harus kompak gitu. Kan nggak bisa semuanya hanya memadam api, ada sebagian jaga pos, telepon damkar. Ada sebagian yang mengarahkan evakuasi seperti itu. Termasuk juga tanda-tanda evakuasi, udah ada belum di tempat Bapak tanda-tanda evakuasi itu. Baik berupa lampu maupun berupa stiker ya yang berwarna saat gelap. Nah itu harus tersedia. Karena kalau kebakaran kan gelap ya. Orang mungkin harus merayap di lantai. Nah itu harus disiapkan juga. Jadi ya mungkin Bapak ya buat dulu lah skenario ya dihitung ya. Titik kumpulnya juga berapa. Jadi titik kumpul kalaupun ternyata dua nggak cukup, nggak apa-apa kan nggak mungkin 150 orang dikumpul satu titik kebanyakan ya. Kalau perlu di tempat saya ya titik kumpul itu ada 4 ya karena disesuaikan. Wah ini nggak cukup nih. Waktu terlalu lama pindah ada bikin 2, kurang lagi bikin 3, kurang lagi ada 4 titik ya. Nah, tahunya yang memutuskan siapa ya Bapak Pak Bapak sendiri Pak Fahrul memutuskan ya idealnya berapa karena terlalu banyak kerumunan di satu titik tuh nggak safety juga ya. Lebih baik dipecah, ya kan ada penanggung jawab masing-masing seperti itu. Termasuk juga tadi ada penanggung jawab tiap lantai seperti itu kan ada helm biasa kan helm putih, merah, kuning, biru ya ada papan tangga bencana seperti itu. Jadi itu dimainkan gitu. Jadi mungkin Bapak bisa nanti searching lagi tentang data-data seperti itu disiapkan lagi tuh Pak Fahrul. Itu Pak Arif. Baik, seperti itu ya Pak Fahrul untuk jawabannya. Lanjut lagi, Pak Timothy, silakan. Selamat sore Pak Timothy. Selamat sore Pak Arif, selamat sore Pak Wira. Ya, silakan Pak Timothy. Iya, dengar suara saya Pak Arif? Aman Pak, terdengar. Oke. Pak Wira, saya mau nanya Pak, ini kan sekarang banyak nih gedung-gedung disewakan ke tenan nih, yang gedung-gedung yang lebih daripada 8 lantai. Tadi kan dibilang kalau dari atas 8 lantai harus ada SEM ya. Dan saya gini Pak, kalau itu diserahkan ke tenan bisa nggak Pak untuk penyediaan data SEM? Atau yang punya gedung yang harus menyediakan SEM-nya Pak? Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Baik Pak Timothy. Jadi gedung itu kan ada pemiliknya ya, pemilik gedung. Kemudian dia mungkin untuk biaya perawatan ataupun dijual disewakan. Jadi sebenarnya tanggung jawab itu ada di tanggung jawab pemilik gedung ya. Nah, pemilik gedung itu harus punya
tim atau orang yang memiliki kompetensi K3, FSM seperti itu untuk melakukan monitor. Kalau hanya di orang biasa yang nggak memiliki kompetensi, nggak punya keahlian, bagaimana dia bisa mengecek seperti itu. Dan orang itu harus memiliki kewenangan. Anda harus masuk ke semua ruangan tuh, gitu kan. Boleh nggak masuk, dan harus diizinkan. Walaupun tetenan, kalau dia punya kewenangan harus. Gitu. Kalau nggak boleh, ini nggak boleh, ya nggak bisa. Karena dia harus dijelaskan. Tentu saja ada penjelasan di awal. Ini K3-nya, ini FSM-nya, tugasnya sekali ngecek. Nah, penggunaan listrik, penggunaan airnya, pumpnya, ada nggak tambahan gedung atau tambahan ini seperti itu. Jangan sampai disewakan saja tanpa dimonitor. Karena kalau terjadi bencana, pemilik gedungnya bertanggung jawab. Kenapa dia membiarkan ya gedung disewakan tanpa ada pengawasan? Itu karena pasti kalau begitu ya gampang banget tuh kenanya ya. Karena ya regulasi nggak dipakai ya, K3-nya nggak ada ya. Akhirnya kayak kasus kemarin ya, direkturnya diciduk sebagai tersangka karena faktor kelalaian. Itu Pak Arief untuk Pak Timothy. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Timothy. Lanjut lagi. Satu lagi sebelum kita masuk ke Q&A lagi nih. Pak Deden Syaugi. Silakan Pak Deden Syaugi. Selamat sore Pak Deden. Silakan Pak, bisa di-unmute terlebih dahulu Pak Deden. Atau Pak Syahril Reza Nugraha. Silakan. Siapa duluan? Pak Syahril? Ya, Ya, pagi. silakan Pak. Ya, oke, siap. Terima kasih, Pak Thank Arif. you. Ya, jadi pertanyaan saya gini, Pak. Jadi kebetulan kami ini dan sama teman-teman kadang bila kami berkunjung ke beberapa perusahaan sebagai tim konsultan, kadang kami mendapatkan pertanyaan begitu, Pak, dari rekan-rekan perusahaan. Pak, kenapa di perusahaan-perusahaan swasta ini kita sudah menerapkan semua nih, Pak, terkait persyaratan-persyaratan untuk minimal lah ya Pak, untuk gedung bertingkat. Tapi ketika kami berkunjung ke instansi-instansi pemerintahan, di dalam ruangan saja merokok, kemudian serapan air dan lain sebagainya tidak ada. Nah, kami ini berasa kok kami ditekan terus dengan aturan, namun mohon maaf dalam tanda kutip, kok yang instansi-instansi tertentu yang itu pemerintahan malah tidak menerapkan. Nah, kami memberikan pemahaman begitu Pak kepada perusahaan-perusahaan ini dengan tetap balik lagi ke tujuan K3. Tapi mungkin dari Bapak selaku narasumber ada saran dan masukan nih Pak bagi kami bila mana ada pertanyaan-pertanyaan tersebut dari klien-klien kami. Terima kasih Bapak. Baik, makasih tuh Pak Syahril. Ya memang banyak juga ya teman-teman K3 bertanya kenapa kalau faktor sektor swasta tuh harus taat pada regulasi ya, kalau government ya mungkin kita melihat agak longgar ya. Karena memang kalau swasta kan lebih banyak ya jumlahnya. Jadi tingkat risiko makin tinggi. Kalau government paling apa sih? Mungkin kantor pemerintahan ya, mungkin nggak gubernur, wali kota ya, kantor kepala dinas. Nah itu. Dan itu sebenarnya tanggung jawab dari dinas ya, kalau masalah ketiganya mungkin dari Kemenakernya, ataupun kalau masalah kebakaran dari dinas Gulkarmatnya seperti itu. Dan mereka harus sudah punya juga ya. Jadi kalau saya sih nggak, ya udah kalau mereka gini loh, karena kita kan kompetensinya di gedung kita ya. Kalau mereka hanya membiarkan ya biar aja, kan tanggung jawab dia. Biar terjadi bencana kan yang ditanya oleh penyidik kan direktur sama K3-nya. Ada nggak jalan nggak K3-nya, jalan nggak safety-nya seperti itu kan, seperti itu. Jadi itu sudah jadi diskusi kami juga. Jadi karena kita nggak punya kewenangan ya untuk melakukan ke instansi pemerintah. Kewenangan kita kan sesuai dari sertifikat itu dari tempat kita bekerja ya. Jadi ya udah, kita nggak usah belajar kepada hal yang buruk ya. Kita belajar hal yang yang baik ya. Kita belajar kepada perusahaan yang taat pada regulasi seperti itu ya. Karena mungkin juga mereka juga nggak mudah juga, karena untuk merekrut seorang petugas itu kan ada pelatihannya, biaya pun tidak murah ya, seperti itu. Tapi itu kembali komitmen ya. Saya yakin untuk industri strategis seperti MRT itu ada ya. Kan kemarin itu sampai Gubernur Jakarta memikirkan ya, karena MRT itu 20 meter dari permukaan tuh, bayangkan kalau terjadi kebakaran di bawah tuh gimana evakuasinya ya kan. Nah, keretanya seperti apa itu dampaknya. Kemudian gedung-gedung yang tinggi. Nah, tadi saya katakan di bagian awal ada sampai 75 lantai. Skylift yang punya
damkar aja nggak sampai 70 lantai ya, paling hanya 10 lantai. Itu evakuasi di atas seperti apa? Itu butuh teknik-teknik tersendiri ya. Saya kan ke gedung-gedung yang di atas dari 20 lantai sudah ada sih FSM-nya gitu ya, tinggal aplikasinya. Jadi kalau saya berprinsip kita belajar dari tempat yang baik ya, kalau tempatnya itu bantuan pemerintah buruk ya nggak usah kita ambil lah, karena risikonya kan mereka menanggung sendiri. Itu Pak dari saya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Syahril untuk pertanyaannya. Lanjut lagi dari kolom Q&A terlebih dahulu. Oke, buat teman-teman yang mau raise hand boleh ya, raise hand dulu cukup sekali, nanti saya akan panggil. Oke, kita lanjut dulu di kolom Q&A ada Ibu Uyun Safira. Apabila gedung ruko hanya 3 lantai dan digunakan untuk proses pembelajaran kampus swasta, bagaimana syarat-syarat K3 penanggulangan kebakaran diterapkan, Pak? Karena bila kita lihat dengan sikon saat ini banyak pengguna baterai litium dari handphone, laptop, kendaraan listrik, sampai saat ini penyuluhan dan ketegasan dari instansi maupun tenaga kerjaan Bu Uyun Safira belum melihat secara menyeluruh. Nah, ini seperti apa Pak? Silakan Pak Wahyuda. Baik untuk Uyun Safira ya. Jadi memang kalau kita nunggu dari pemerintah lama ya. Kayak tadi di tempat saya pun ada gamang ya. Apakah perlu diterapkan tentang proteksi kebakaran kendaraan listrik? Tapi ternyata pernah ada kejadian motor parkir itu kebakar. Ya untung nih, untung lagi hanya asap, baru asap segera dicabut ya motor. Nah, saya hitung-hitung tuh kendaraan parkir motor ya sampai 300 lebih, mobil lebih dari 150 dan sekitar 5%-nya itu adalah kendaraan listrik. Ya, karena dia dijelaskan kan kalau kendaraan listrik itu berbahaya ya karena api panasnya tinggi sampai 2000 derajat ya. Dampaknya seperti itu. Makanya tempat kami saya coba mengajukan juga ke pimpinan untuk dibeliin minimal apar yang tadi yang kelas D, kemudian dengan fire blanket-nya dan juga latihan tadi ada fotonya kan gimana saya melakukan simulasi ya teori dulu di kelas ya dengan fire blanket. Nah, nanti kita aplikasikan nanti mungkin di Januari Februari untuk yang sesungguhnya seperti itu. Jadi memang kita proteksi ya, kita tidak mengharapkan kejadian, tapi kita bersiap untuk yang terburuk seperti itu. Dan untuk termasuk juga kalau kampus perkuliahan juga walaupun 3 lantai kan, kalau terjadi kebakaran itu butuh proteksi juga ya, meskipun di aturan hanya 4 lantai, ya minimal aparnya, kemudian fire blanket-nya dan orang-orangnya terlatih. Nah, itu tugas dari Bu Uyun ya, untuk ya terutama misalnya kejadian kalau pulang laptopnya kalau tinggal di kantor ya dilepas ya colokan seperti itu sehingga mengurangi resiko kebakaran. Itu Pak Arif untuk Bu Yun Safira. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Uyun Safira untuk jawabannya. Dan ini juga menyambung dengan beberapa pertanyaan tadi, Pak, terkait dengan mobil listrik ya. Nah, kalau mobil listrik dari Pak Rahmat ini bagaimana mitigasi risiko dan penanganan mobil listrik jika ketersediaan lahan parkir hanya ada di basement gedung aja, Pak? Dan ini juga nyambung dengan pertanyaan Pak Asep, kalau misalkan terjadi kebakaran di mobil listrik, itu penanganannya harus apar CO2, ternyata sementara di gedung kan kebanyakan hidrannya hidran air. Nah, ini seperti apa, Pak? Baik, memang kelemahannya sampai hari ini Jakarta belum mengeluarkan regulasi nih. Kita juga dari profesi fire safety juga nunggu ya. Kemarin sampai seminar masih belum turun ya. Kemudian kasus lagi Terra Drone gitu kan. Dia menyimpan baterai drone itu kan, itu baterai lithium kan, itu habis itu kan. Kita nunggu apa lagi gitu kan, momen ini mau Januari kan minggu depan. Jadi salah satu bentuk yang kita lakukan adalah kalau Bapak Ibu ada kendaraan, dihitung ya, kendaraan listrik, ya baik kendaraan motor maupun mobil, kalau bisa parkirnya tempatnya tempat terbuka. Kalau ada tempat charging, ngecasnya tempat terbuka, jangan di basement. Pak, misalnya basementnya nggak ada, ya kalau bisa basement jangan taruh yang paling bawah, basementnya taruh basement yang paling atas, sehingga bila terjadi musibah kebakaran bisa ditarik keluar. Karena yang bahaya di kebakaran dengan baterai listrik adalah asapnya, Pak. Asapnya itu bisa membuat ya karena orang sesak napas kan itu racun kan. Jadi banyak yang di kasus yang di drone itu meninggal karena asapnya itu. Ya asap tanpa baterai aja sudah menyesakan apalagi dengan baterai yang terbakar seperti itu.
Dan juga ya proteksi juga dalam charging juga kata di tempat saya diterapkan kemarin ada simulasinya kan, pelatihan tentang penanganan proteksi kebakaran kendaraan listrik ya, kemudian cara memadamkannya. Tadi silakan ya mungkin Ibu bisa pakai ya gambar-gambar saya kasih tuh diterapkan di tempat bekerja gitu. Materi-materi silakan juga terlindung untuk pencegahan kebakaran ya. Juga kami terapkan dan juga ya kita minta sistem proteksi kebakaran ke pihak manajemen ya. Dan memang terakhir ya setelah misalnya kendaraan mobil ditutup tadi dengan blanket, kemudian kan masih asap panas tinggi kan, itu hanya mengisolasi. Satu cara adalah disemprot ya. Untuk kasus yang tadi di Palmerah kan tetap disemprot sampai pagi dia. Nah, untuk kasus yang di Sunter, bukan Sunter apa tadi, Warakas, kendaraan merek W yang kebakaran itu karena di sampingnya dia nyimpen tener, nyimpen cat, maka pembakaran lebih cepat kan hangus rumahnya juga. Nah, itu sampai 12 jam. Itu kendaraan listrik 12 jam, teman. Itu disemprot terus gitu karena dia berasap terus kan. Nah, jadi memang kendaraan listrik itu memang murah, bagus, cuma ada dampaknya yang harus kita siapkan ya. Apalagi kita tahu ini udah tahun keberapa mobil listrik masuk, jangan-jangan 2 tahun lagi banyak mobil-mobil yang lama, mobil tua kan. Nah, pasti kan kemampuan akan berisiko lagi tuh. Kan kita nggak bisa nolak parkir di tempat Bapak Ibu semua di gedungnya. Nah, itu harus dipikirkan apakah ada parkir khusus atau ataupun ada tim khusus yang dibentuk ya. Tadi di slide saya ada, silakan Bapak Ibu pakai aja untuk bahan presentasi di tempat bekerjanya. Itu Pak Arief. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Rahmat dan juga Pak Asep Sunandar menjawab sekaligus pertanyaan dari mobil listrik. Lanjut lagi dari kolom raise hand. Pak Deden Saugi atau Pak Henry Agus, silakan siapa yang duluan? Pak Deden atau Pak Henry? Selamat sore, silakan. Pak Selamat Henry. sore. Oke, silakan Pak Henry. Ya, saya mau sharing aja tadi yang disampaikan Pak Wahyuda untuk penggunaan APAR. Kebetulan saya pernah ikut trainingnya. Untuk penggunaan APAR memang tidak ada batasan waktu. Tapi APAR itu efektif hanya untuk api mula. Jadi begitu api tumbuh, ketika dia udah merambat naik, sebaiknya menghindari. Karena banyak kejadian kecelakaan kerja ketika pemadaman api karena menggunakan APAR yang apinya masih kecil, maka bisa menggunakan APAR. Sementara apinya sudah mulai tumbuh, merambat ke dinding atau tiang kayu. Nah, itu sudah tidak bisa menggunakan APAR. Disarankan juga untuk menggunakan hidran. Jadi untuk penggunaan APAR tidak ada batasan waktu, hanya APAR itu efektif untuk penggunaan api mula. Gitu, Pak. Sharing aja sih, Pak. Makasih Pak Henry ya. Jadi betul ya, APAR itu hanya api mula. Jadi kalau di waktu sekitar 10 sampai 5 ya. Kan APAR itu kalau ditekan paling hanya sekitar 15 detik ya. Habis tuh. Itu yang 3 kilogram ya. Jadi kalau mobil listrik nggak cukup memang ya, ada 3 tabung APAR pasti nggak cukup. Makanya dia beli pakai fire blanket ya. Maka tadi ada pertanyaan tadi Pak siapa tuh yang di manufacturer nggak ada hidran, itu agak disesalkan ya karena APAR tuh nggak cukup ya. Tetap terakhirnya harus pakai air tetap seperti itu ya. Pilihannya mesinnya rusak atau gedungnya terbakar ya. Jadi kalau bisa gedungnya diselamatkan, mungkin mesin bisa beli lagi tapi gudang kan lebih mahal ya seperti itu. Jadi harus tetap tersedia APAR kemudian sama air ya, air dengan menggunakan hidran. Baik, makasih Pak Henry. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry untuk sharingnya. Lanjut lagi, Pak Ahmad Daniel. Oke, satu lagi deh, silakan. Atau Pak Ahmad Zulfikar, silakan siapa yang duluan? Pak Ahmad Daniel atau Pak Zulfikar? Oke, kalau begitu kita lanjut ke kolom Q&A satu lagi nih. Dari Ibu Dian Oktora. Gedung yang ada memiliki gedung ada yang memiliki ruangan menggunakan akses nih Pak. Nah kan beberapa gedung juga harus pakai akses ya Pak ya. Nah bagaimana tim emergensi untuk menanganinya? Karena kalau kita bongkar paksa, khawatir ada salah dan jika dibiarkan juga salah. Nah ini gimana Pak? Kalau yang pakai akses ke ruangannya? Ya kalau dalam emergensi sih jebol aja. Karena kan keselamatan jiwa lebih penting ya. Kalau di saya makanya di tempat-tempat tertentu ada tombol panik bar. Contohnya begini, di laboratorium. Itu kan nggak semua orang bisa masuk, Pak. Karena kan takutnya mengganggu dan mungkin ada cemaran. Nah,
Tapi kalau dia kebakaran, apakah pintunya bisa dibuka atau enggak? Nah, itu harus dipikirkan gitu. Pada pas saya ada panik bar, jadi tekan tek kebuka tuh. Termasuk misalnya contohnya di rumah sakit di kamar operasi. Dia ada pintunya khusus ya. Nah, jadi kalau padam listrik gimana? Orang bisa keluar nggak? Nah, jangan sampai orang dari dalam nggak bisa keluar atau dari luar nggak bisa masuk ke dalam keadaan darurat misalnya kebakaran. Jadi dibuatkan akses khusus ya. Ya tentu saja itu hanya tertentu yang diizinkan, artinya nggak sembarangan. Sama juga kalau penggunaan hidran kan, hidran itu kan di dalam box ya. Itu kalau di tempat kami tulisin apa pecahkan kaca dalam keadaan darurat, silakan. Kalau memang darurat kebakaran, masa nunggu kunci kan pasti dikunci kan, kalau nggak hilang tuh. Jadi ya dipecahin aja, diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti itu. Dan nggak darurat ya apa tidak boleh. Jadi itu sifatnya khusus dan juga ada perlakuan ya. Kalau keadaan normal dalam pemeriksaan ya Bapak Ibu yang nggak punya akses saya juga izin biasanya. Saya masuk ke lab saya. Izin Pak, saya pengen masuk pengen ngecek ya boleh gitu. Karena memang finger saya nggak berlaku tuh di ruangan itu. Seperti tapi kalau ada darurat ya nggak masalah. Kita ada tombol akses yang kita bisa pencet ya, bisa masuk. Dan itu udah dibuat aturannya seperti itu Pak Arif. Itu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Dian Oktora untuk jawabannya. Jadi nggak apa-apa ya, demi keselamatan nyawa ya, lebih penting. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, teman-teman, dan ini masih banyak pertanyaannya. Luar biasa ya, teman-teman ya. Nanti kita akan hadirkan lagi Pak Wahyuda untuk materi-materi menarik lainnya. Tentunya teman-teman perlu untuk gabung nih ke dalam grup WhatsApp atau juga grup Telegram. Senyamannya teman-teman, ingin gabung ke grup WhatsApp boleh, ke grup Telegram juga boleh. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat. Silahkan teman-teman bergabung dulu ke salah satunya, supaya nanti teman-teman pekan depan bisa mendapatkan informasi link webinar tiap Sabtu. Ya, webinar tiap Sabtu tidak ada libur kecuali Media Tama lagi gathering. Nah itu libur ya. Tapi kalau pekan depan tetap ada ya. Baik, dan juga kalau teman-teman belum isi absensi, silakan isi absen. Sudah saya kirimkan juga linknya di kolom chat. Silakan teman-teman bisa isi sebelum webinar berakhir. Karena kalau sudah berakhir, maka untuk absensinya sudah tidak bisa diklik dan sudah tidak bisa diisi. Jadi sebelum webinar berakhir, teman-teman silakan isi. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita closing, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Wahyuda. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Closing statement saya adalah kita bersiap yang terburuk, tapi kita berharap yang terbaik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wahyuda dan juga terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah hadir di webinar hari ini dan jangan lupa teman-teman bisa sebarkan manfaat webinar hari ini dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyuda bisa bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya menjadi keberkahan juga untuk Pak Wahyuda sudah memberikan materi hari ini ya. Nanti kita akan adakan lagi materi-materi menarik lainnya bersama Pak Wahyuda. Baik, terima kasih Pak Wahyuda. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya sudah hadir di acara webinar hari ini. Dan jangan lupa untuk isi absen serta teman-teman hadir lagi di webinar kita Sabtu depan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda. Terima kasih Terima kasih Pak Arif. semuanya.